أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatul iman, kita melanjutkan kajian kita masih di bab yang pertama tentang keutamaan tauhid. Kemudian beliau membawakan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah saja dan berbakti kepada orang tua kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qadha. Qadha di sini yang di antara maknanya secara syar'i yaitu syar'a, artinya mensyariatkan. Ya. Wa qadha rabbuka artinya Rabbmu mensyariatkan. Apa syariatnya? Apa perintahnya? Alla ta'budu illa iyyah. Itu kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itu kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua kalian hendaklah kalian berbuat ihsan. Di sini beliau membawakan ayat ini, saudaraku sekalian, untuk menunjukkan bahwa syariat Allah yang paling besar, syariat Allah yang paling urgen, paling penting, yaitu masalah tauhid. Karena yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala wasiatkan dari wasiat-wasiat Allah dalam surat Al-Isra yang Allah sebutkan di dalam beberapa ayat, yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala wasiatkan, yang Allah perintahkan, yang Allah syariatkan, yaitu alla ta'budu, agar kalian tidak beribadah illa iyyah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ini menunjukkan akan keutamaan tauhid. Ya. Oleh karena itulah sudah pernah kita sebutkan, saudaraku sekalian, bahwa para nabi memulai dakwah mereka dari sini. Para nabi, ya, tidak pernah ada yang memulai dakwahnya dari politik. Tidak ada satupun nabi yang memulai dakwahnya dari perbaikan ekonomi. Tidak ada satupun dakwah para nabi yang memulai dari memberantas maksiat dulu. Bayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di tengah kaum musyrikin. Dan yang namanya kaum musyrikin, yang namanya makan riba udah biasa. Zina sudah biasa. Minum arak itu minuman sehari-hari. Berjudi sudah biasa. Berbagai macam kemungkaran mereka lakukan. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Madinah, apakah yang pertama kali Nabi dakwahkan? Tegakkan daulah seperti yang diserukan oleh orang-orang HTI? Apakah yang pertama kali didakwahkan, ya, tinggalkan maksiat, tinggalkan riba, zina? Belum. Ya. Tapi Nabi SAW yang pertama kali dakwahkan, alla ta'budu illa iyyah. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha berkata, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari, adalah yang pertama kali turun dari ayat-ayat Al-Quran, yaitu tentang surga dan neraka.
kalaulah yang pertama kali turun, jangan berzina, mungkin kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kalaulah yang pertama kali turun itu jangan minum arak, mungkin kami tidak akan meninggalkan minum arak. Ternyata yang pertama kali turun dari ayat-ayat Al-Quran tentang akidah, tentang tauhid. Nah, saudaraku sekalian, ikhwata Islam, iya. Karena memang tauhid itu sumber berbagai macam kebaikan, sebagaimana syirik itu merupakan sumber berbagai macam keburukan. Selama ada kesyirikan di suatu tempat, maka tidak akan hilang kemaksiatan di situ. Iya, kenapa? Karena syirik itu kepalanya berbagai macam kemaksiatan. Iya. Kalau misalnya ada orang ingin memberantas maksiat, perzinahan, perjudian, makan riba, tapi syiriknya dibiarkan, maka saya katakan maksiat-maksiat itu tidak akan hilang. Kenapa? Karena sumber maksiat itu ya ada. Apa sumber maksiat itu? Itu syirik. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Nah, tauhid adalah sumber kebaikan. Kalau kita ajarkan tauhid, manusia mentauhidkan Allah, mereka paham tentang tauhid dengan benar, maka maksiat itu sedikit demi sedikit akan hilang, satu persatu akan hilang. Orang kalau sudah tauhidnya kuat di hati, akhi, cintanya dia kepada Allah luar biasa, takutnya kepada Allah luar biasa, dia akan tinggalkan maksiat-maksiat itu. Tapi kalau orang berbuat syirik dan mempersekutukan Allah, ya, maka pada waktu itu tidak akan hilang maksiat. Kenapa? Sumber kebaikan itu tidak ada. Yang ada adalah sumber keburukan. Maka akal Islam, saudaraku sekalian, ikhwatal iman, azani Allah wa yakum. Oleh karena itulah, ya, kewajiban kita ya di dalam masalah perkara agama yang harus kita dahulukan benar, yang harus kita benar-benar kita pahami betul, itu tentang masalah tauhid, ya, tentang ibadah, hakikat ibadah, bagaimana ibadah subhanahu wa ta'ala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau membawakan ayat yang lain, yaitu surat An-Nisa ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadalah kamu kepada Allah, dan jangan kamu sekutukan Allah sedikit pun juga. Di sini Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku sekalian, ya, menekankan kembali tentang pentingnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa'budullah, dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bi syai'a, dan jangan kamu mempersekutukan Allah. Ya. Artinya tauhid adalah merupakan kebaikan yang terbesar, keadilan yang paling adil tauhid. Dan syirik adalah keburukan yang terbesar. Kezoliman yang paling zolim adalah syirik. Allah Ta'ala berfirman, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezoliman yang sangat besar. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan masalah ini. Wa'budullah, dan beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wala tusyriku bi syai'a, dan jangan kamu sekutukan Allah dengan apapun. Kata-kata syai'an di sini nakirah, ya, fi siyaqin nafi. Maka mempunyai mana apa? Ya, dalam redaksi peniadaan dan dalam bahasa Arab, nakirah dalam redaksi peniadaan mempunyai mana umum. Maka Allah mengatakan jangan kamu sekutukan Allah dengan apapun. Apapun di sini maknanya umum. Baik itu berupa malaikat ataupun para nabi ataupun orang soleh, ya,
Tidak boleh Allah disekutukan dengan semua itu, karena semua itu adalah hamba-hamba, makhluk-makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekutukan Allah, jangan sekutukan Allah dengan apapun juga, dengan bentuk apapun juga. Semua sifatnya syirik haram dalam Islam, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Di sini Allah memutlakkan, jangan kamu sekutukan Allah. Syirik yang mana? Semuanya. Baik syirik kecil apalagi syirik besar. Iya. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, seseorang semakin tauhidnya sempurna, semakin mampu untuk menghancurkan dosa-dosa dia. Dan semakin kurang sempurna tauhidnya, semakin kurang mampu dia untuk menggugurkan dosa-dosa dia. Saudaraku sekalian, ikhwatal Islam, azani Allah wa yakum. Kemudian beliau membawakan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 151 yang disebut dengan wasayal ashar, 10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum ya min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq." Ya. Allah mengatakan, "Qul ta'alau," katakan kemarilah, "atlu," aku bacakan, "ma harrama rabbukum 'alaikum," apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Apa itu? Alla tusyriku bi syai'. Yang pertama kali yang Allah haramkan dalam ayat ini apa? Jangan sekutukan Allah. Jangan berbuat syirik, saudaraku. Apa itu syirik? Sudah pernah dan semua sudah kita ketahui. Syirik itu hakikatnya memalingkan ibadah kepada selain Allah. Mempersekutukan Allah, menduakan Allah, menjadikan Allah bukan satu-satunya zat yang kita sembah. Saudaraku sekalian, ikhwatal iman, azani Allah wa yakum. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat yang pertama yang Allah haramkan. Apa itu? Alla tusyriku bi syai'a. Jangan kamu sekutukan Allah. Jangan. Hati-hati. Waspada. Jangan kita merasa pede selamat dari syirik. Jangan. Rasulullah SAW saja masih mengkhawatirkan keimanan para sahabat. Padahal imannya para sahabat luar biasa. 5 hari. 5 hari sebelum Rasulullah SAW wafat. Rasulullah SAW dalam keadaan sakit. Rasulullah SAW bersabda, "Ala la'natullah 'alal yahud wan nasar. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Ketahuilah, laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan ya kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziruhum ma sana'u. Nabi SAW mewanti-wanti para sahabat jangan sampai melakukan apa yang mereka lakukan. Bayangkan akhi, Nabi SAW 5 hari sebelum meninggal. Saat itu para sahabat imannya sudah luar biasa. Ya. Tapi tetap Nabi SAW mewanti-wanti. Karena ini masalah besar, masalah syirik itu jangan dianggap remeh. Masalah syirik itu jangan dianggap ilmu yang gampang. Kita lihat di zaman sekarang, perhatian kita justru banyak menuntut ilmu, perhatian terhadap masalah tauhid syirik ini lemah sekali. Mempelajari tentang tauhid dan syirik hanya sampingan saja. Lebih fokus kepada ilmu-ilmu yang lain. Maka tentu ini sebuah kesalahan, saudaraku sekalian. Kita jangan meremehkan masalah syirik ya, karena kalau kita wafat di atas syirik, ya, ini mengerikan sekali. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih
Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Saudaraku sekalian, akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasiat yang lainnya apa? Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kepada orang tua kalian, kalian berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Itu berbuat baik. Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan perbuatan baiknya seperti apa. Untuk mempunyai makna semua perbuatan baik hendaknya kita lakukan kepada orang tua kita. Ya, selama itu tidak bertabrakan dengan syariat. Lalu Allah mengatakan apa? Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Karena kebiasaan orang musyrikin itu begitu. Membunuh anak-anak wanita mereka. Ya. Lalu Allah mengatakan apa? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan mereka itu. Bukan kamu. Artinya kalian nggak usah takut. Kalau kamu punya anak banyak itu nggak usah takut. Yang ngasih rezeki Allah. Makanya kalau ada orang yang membatasi anak karena takut yang nggak kebagian rezeki, ini orang nggak beriman bahwa Allah yang memberikan rezeki, saudaraku sekalian. Allah mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan mereka, bukan kalian. Makanya akhi, kita lihat ya secara kenyataan, rata-rata orang yang anaknya banyak rezekinya banyak. Tapi subhanallah, di zaman sekarang yang ditonjolkan itu ada orang yang anaknya banyak kebetulan miskin. Kebetulan miskin, ya. Itu kejadiannya satu dua, tapi itu yang diangkat supaya orang ketakutan. Sementara banyak sekali apalagi kita lihat orang-orang tua kita terdahulu rata-rata anaknya banyak-banyak, tapi subhanallah rezekinya banyak, alhamdulillah. Ya. Padahal di zaman dahulu akhi lebih susah dibandingkan zaman sekarang. Makanya akhi kita yakin seyakin-yakinnya yang ngasih rezeki Allah. Maka Allah mengatakan nahnu narzuqukum, kami yang memberikan kalian rezeki, enggak usah khawatir, enggak usah takut. Kadang ada sebagian ikhwah ketika dia tahu pekerjaannya haram, ya. Kemudian apa yang terjadi? Untuk meninggalkan pekerjaannya ketakutan, takut kalau dia keluar nggak dapat rezeki. Padahal subhanallah yang memberikan rezeki itu Allah. Allah yang ngasih rezeki, saudaraku sekalian. Rezeki itu tidak ditentukan oleh ijazah. Rezeki tidak ditentukan oleh ya apapun, Allah yang sudah menentukan. Saya kenal ya seorang petani yang dia buta huruf, tidak bisa baca, ya. Dulu sekitar 5 tahun dulu dia sering SMS ke saya. Terus dia bilang, saya sebetulnya tidak bisa baca, tidak bisa tulis Ustaz. Yang nuliskan SMS itu anak saya. Tapi subhanallah, setiap tahun dia umroh. Ya, dia selalu haji. Dia bilang, alhamdulillah Ustaz, ya, saya hanya petani, tapi Allah kasih banyak rezeki buat saya. Ya, saya tanya, Pak, emang penghasilnya berapa Pak per bulan? Ya, minimal 200 juta. Masya Allah. Padahal nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Nggak punya ijazah. Ya, kalau Allah sudah ngasih rezeki ya siapapun dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak usah takut, akhi. Selama nyawa kita masih ada di kandung badan kita, rezeki itu pasti datang. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqah. Jiwa tidak akan mati sampai rezekinya habis. Kalau rezekinya habis mati. Artinya kalau dia masih belum mati, masih hidup, rezeki akan terus datang. Ini keyakinan ini termasuk dalam kategori tauhid rububiyah, saudara. Ya ikhwatul Islam, ya. Yakin bahwasanya Allah yang ngasih rezeki, bukan bos kita, bukan ijazah kita, bukan.
Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka di sini Allah menegaskan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan kalian rezeki dan mereka, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Dan jangan kamu dekati fahisyah, itu zina, ya. Allah mengatakan jangan dekati. Allah tidak mengatakan jangan lakukan. Artinya semua perkara yang bisa mendekatkan, tinggalkan. Saudaraku sekalian, maka semua yang bisa mendekatkan diri kita kepada fahisyah, dan fahisyah ini artinya zina, ya, itu dilarang dalam Islam. Makanya dalam Islam, ya, dilarang laki-laki dan wanita yang bukan mahram berdua-duaan tanpa mahram. Ya, dilarang, ya, untuk berbincang-bincang berduaan tanpa mahram. Kenapa? Karena itu bisa menjerumuskan. Maka Allah mengatakan wala taqrabul fawahish. Dhahara, yang tampak. Wa ma batan, maupun yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu di hati kita, membayang-bayangin yang enggak-enggak. Ya. Yang tersembunyi itu mata kita yang jelalatan, orang enggak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan kamu dekati fahisyah yang tampak, yang tampak maupun yang tersembunyi. Lalu Allah mengatakan, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan jangan kamu bunuh jiwa yang Allah haramkan. Siapa dia? Yang Allah haramkan itu setiap mereka yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, yang diharamkan siapa? Yaitu orang-orang kafirin, ya, yang bukan harbi. Karena orang kafir itu ada dua. Ada kafir harbi, siapa itu? Yaitu kafir yang memerangi kaum muslimin dan mengusir, membunuhi mereka, mengusir mereka dari negeri-negeri mereka. Maka ini kafir harbi. Ya. Ada lagi kafir non harbi. Ini ada tiga macam. Ada kafir musta'man, ada kafir mu'ahad, ada kafir zimmi. Maka ini juga tidak boleh dibunuh. Ya. Lalu Allah mengatakan illa bil haq, kecuali dengan hak. Maksudnya apa? Ya, seperti misalnya disebutkan dalam hadis la yahilu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath. An-nafsu bin nafsi wa thayyibu zani wa tarik lidini al-mufariq lil jamaah. Tidak halal, ya, darah seorang muslim yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kecuali dengan berikut ini. Yang pertama, membunuh jiwa. Yang kedua, berzina padahal dia sudah menikah, dirajam. Yang ketiga, murtad dari agama Islam. Yang keempat, memberontak kepada penguasa yang sah. Maka penguasa yang sah punya hak untuk memerangi mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, bidzabui al-khalifatan, apabila dua khalifah dibaiat, maka hendaklah yang pertama membunuh yang kedua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka saudaraku sekalian, ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pentingnya, ya, jangan sampai menumpahkan darah seorang muslim. Tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim hanya sebatas tuduhan. Kalau masih tertuduh, misalnya, wah, si fulan tertuduh teroris, baru masih tertuduh, masih belum pasti, nggak boleh dikucurkan darahnya, haram hukumnya. Ya. Kecuali kalau memang sudah jelas, bukti-buktinya jelas, dia melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan besar, terorisme, maka dalam Islam boleh. Saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa yakum. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat ini. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la yazalu ar-rajul fi fushatin min dinihi, ya, malam yusib daman haraman. Senantiasa seseorang itu dalam keluasan dalam agamanya selama ia belum membunuh jiwa. Artinya kalau sudah membunuh orang tanpa hak, wah, ini agamanya ini dipersempit sama Allah.
Ya, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan kasih sayangnya. Allah mengatakan wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian mau berakal, ya. Artinya kalau kamu melakukan perbuatan-perbuatan ini kamu akan jadi orang yang berakal. Orang orang yang paling berakal itu siapa? Orang yang paling mentauhidkan Allah. Orang yang paling mentauhidkan Allah itulah yang akan paling taat dan tunduk kepada Allah dan paling jauh dari maksiat. Makanya akalnya itu jadi bersinar ya dengan tauhid. Beda dengan orang yang mempersekutukan Allah, orang yang ya kafir kepada Allah dan kehidupan akhirat, akalnya tertutup ya. Tertutup oleh syahwat, oleh syubhat, oleh hawa nafsu. Maka saudaraku sekalian, ikhwatal Islam. Lalu Allah mengatakan di ayat selanjutnya, dalam surat Al-An'am itu, ayat 150 ya duanya, wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan. Dan jangan kalian dekati harta anak yatim itu. Siapa anak yatim? Yaitu seorang anak yang belum balik, yang kehilangan atau meninggal orang apa bapaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya kalau anak yatim itu punya anak memerintahkan kita untuk memeliharanya terutama para wali-walinya. Jangan sampai memakan harta anak yatim. Allah mengatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zolim, sesungguhnya mereka hakikatnya memakan api neraka di dalam perutnya itu. Banyak di zaman sekarang, akhi, orang-orang yang zolim kepada harta anak yatim. Ketika ayahnya meninggal, ya seorang istrinya mengambil hartanya semuanya, harta suaminya diambil semuanya. Dia halangi hak anak hak warisan ya anaknya tersebut dari suaminya tersebut. Atau terkadang kita lihat ketika seseorang meninggal diambil semuanya sama saudaranya. Ya, istri dan anak-anaknya diusir. Itu kita mendengar sering terjadi. Akibat daripada apa? Nggak ada takwa, nggak ada takut sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa mengingatkan ini, wala taqrabu malal yatim, jangan dekati harta anak yatim itu. Illa billati ahsan, kecuali dengan cara yang lebih baik. Maksudnya apa cara yang lebih baik? Misalnya kita yang memegang harta anak yatim itu. Nah, harta ini pasti mau tidak mau akan berkurang. Lalu kemudian kita putar supaya harta anak yatim ini tidak berkurang. Kita bisniskan, jadi berkembang, dan semua itu tentu ya hasil berkembangnya harta tersebut tetap semuanya milik anak yatim. Nggak seperti di zaman sekarang karena merasa saya yang sudah capek mengembangkan, lalu kemudian dia mengklaim ini harta milik saya. Ya. Nah, ini termasuk memakan harta anak yatim. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Maka Allah mengatakan wala taqrabu malal yatimi illa billati ahsan hatta yablugha asyuddah, sampai si anak yatim itu sudah sampai kepada kedewasaannya. Apa yang disebut dengan dewasa? Artinya dia sudah bisa memegang harta dengan baik. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Nisa juga, wa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau kamu sudah melihat mereka rasyid itu artinya sudah paham bagaimana megang duit, ya tidak menghambur-hamburkan duit, maka serahkanlah harta itu kepada mereka. Ya. Lalu Allah mengatakan apa? Wa'uful kaila wal mizana bil qist. Dan ya, penuhilah timbangan dan takaran itu dengan adil, jangan dikurang-kurangi. Dan Allah mengancam dengan neraka wail bagi orang yang mengurangi timbangan.
Allah berfirman, "Wailul lil mutaffifin." Celaka, wail. Apa itu wail? Kata Imam Qatadah, yaitu sebuah lembah dalam neraka jahanam yang apabila dimasukkan gunung dia akan hancur lebur. Wail disebutkanlah sebagian ulama artinya yaitu nanah dan darahnya, usarah ahlin nar. Ya. Wailul lil mutaffifin. Neraka wail untuk orang-orang yang mengurang-ngurangi timbangan. Ya. Jangan sampai Allah mengatakan wa auful kail wal mizan. Mizan itu timbangan. Ya, kail itu takaran. Masuk padanya meteran. Kalau kita meterin kain, dikurangi 1 senti. Wah ini bahaya saudaraku sekalian. Ya. Yang lebih bagus dilebihkan. Itu lebih selamat saudaraku. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Dengan adil. Artinya tidak boleh dikurang-kurangi. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan kami tidaklah membebankan suatu jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Artinya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya tidak mengurangi timbangan. Ya, kita juga tidak bikin ganjelan dan yang lainnya. Pokoknya sudah berusaha sekuat tenaga, bahkan kita berusaha untuk lebihkan, qadarullah ternyata kok ya di luar kemampuan kita ada kekurangan. Itu Allah maafkan kalau seperti itu. Ya. Kan Allah mengatakan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak memberikan beban kepada jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Itu menunjukkan akan samahatus syariah. Ya, kemudahan Islam, betapa Islam itu sangat mudah, alhamdulillah. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya saja. Dan Allah berfirman, wa idza qultum fa'dilu. Dan jika kamu berbicara, berucap, berkata-kata, fa'dilu, bersikap adillah. Ya. Maksudnya apa bersikap adil? Kata adil itu secara bahasa artinya meletakkan sesuatu pada tempat, ya. Maka tempatkanlah ketika berbicara pada tempatnya masing-masing. Dan adil dalam syariat artinya sesuai dengan batasan-batasan syariat, tidak boleh melebihi. Terkadang kita, ya akhi, condong kepada orang yang kita cintai, sementara orang yang kita tidak cintai, kita tidak adil dalam berbicara. Kepada orang yang kita benci, kita tidak adil dalam bicara. Ini tidak benar, saudaraku sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti dalam ayat yang lain, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu wa aqrabu littaqwa." Jangan sampai kata Allah Subhanahu wa taala, kebencian kamu kepada suatu kaum membuat kamu tidak bersikap adil kepada mereka. Jangan. Hanya karena kita nggak suka sama dia, akhirnya kita nggak adil. Salah. Walaupun kita benci sekalipun pada seseorang, kita tetap adil. Dan ini di zaman sekarang, akhi, banyak penuntut ilmu nggak adil. Karena dia benci kepada seorang ustadz, akhirnya ucapannya nggak adil. Dia selalu memojok-mojokkan ustadz tersebut. Ya. Padahal kalau dia benci ustadz tersebut, misalnya karena penyimpangannya, nggak masalah. Kita benci karena penyimpangannya. Sekedar penyimpangannya saja nggak boleh lebih. Adapun kemudian melampaui batas dengan cara membuli dia, menjelek-jelekan dia, ya bahkan kemudian menjatuhkan harkat dia di media sosial. Wallah ini tidak benar, sikap tidak benar. Ya. Banyak di antara kita adilnya saat kita cinta saja. Adapun kalau kita tidak cinta, kita tidak bisa bersikap adil. Nah, ini berat memang ya untuk berbicara adil. Di saat kita nggak suka itu berat, akhi. Iya, karena kita itu bisa bersikap adil kalau kita sedang cinta dan sedang suka. Maka Allah mengatakan wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, walaupun itu karib kerabatmu. Jangan sampai hanya karena itu karib kerabat kamu, kamu condong kepada dia dan kamu lebih membela dia. Ya subhanallah saudaraku sekalian, ini tidak benar, tidak benar. Lalu Allah berfirman wa bi ahdillahi aufu.
dan dengan janji Allah, hendaklah kalian lakukan itu. Apa itu janji Allah? Itu yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 12. Ya. Apa itu? La in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana. Itu kalian mendirikan sholat, membayar zakat, dan kalian mengimani para rasulku. Kalian membela para rasulku, dan kalian pun menghutangkan kepada Allah dengan hutang yang baik. Ya, artinya kalian bersedekah. Itu diantara perjanjian Allah yang Allah ambil dari kita. Itu kita senantiasa mendirikan sholat, membayar zakat, punya kelebihan harta, kita keluarkan zakatnya. Ya, itu janji Allah yang Allah ambil dari kita, saudaraku. Dan yang terbesar janji Allah yang Allah ambil dari kita yaitu agar kita tidak mempersekutukan Allah. Ya, naam, akhwal Islam. Maka Allah berfirman, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun." Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, yang Allah perintahkan kepada kalian agar kalian tadakkarun, supaya kalian menjadi orang yang selalu ingat. Ya, kembali lagi Allah mengingatkan tentang akal pikiran. Lalu Allah berfirman dalam ayat 153-nya, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih." Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan selainnya. Allah mengatakan, inilah jalanku yang lurus. Apa jalannya Rasulullah itu? Jalannya Rasulullah yaitu yang Rasulullah syariatkan kepada umat. Dalam surat Yusuf ayat 108 Allah menyebutkan, "Qul hadzi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakan, hai Muhammad, inilah jalanku. Apa jalanku? Aku berdakwah kepada Allah. Dengan bagaimana dakwahnya? Ala basirah, di atas basirah ilmu yang dalam. Aku dan orang-orang yang mengikuti suci Allah. Dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, inilah jalannya Rasulullah, ya akhi. Berarti ayat ini menyuruh kita untuk mengikuti jalannya Rasulullah. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul, kata Allah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lainnya. Kata Imam Mujahid, yang dimaksud dengan jalan-jalan yang lainnya itu asyubuhat wal bid'ah, al-bid'ah wasyubuhat, kebid'ahan dan syubhat. Ya. Jalan-jalan yang lainnya ini adalah pemikiran-pemikiran yang sesat. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan dalam hadis, "Sataftariqu hadhil umma ala 73 firqah." Umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya neraka kecuali satu. Siapa mereka ya Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku, kata Rasulullah. Maka Allah mengatakan, jangan kamu ikuti jalan-jalan itu. Jangan. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabilih. Niscaya jalan-jalan itu akan memecah belah kalian, mencerai-berai kalian dari jalan yang lurus. Ya, dari jalan Rasulullah. Maka ini memberikan kepada kita pemahaman, akhi, hakikat perpecahan itu apa? Berpecah itu bukan dari jumlah yang mayoritas, salah. Karena Islam tidak menjadikan parameter kebenaran dengan jumlah mayoritas. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 116, apa? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jika kamu menaati mayoritas manusia di muka bumi ini, kata Allah, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Allah justru mengatakan mayoritas manusia itu malah menyesatkan. Maka Allah mengatakan apa? Jangan kamu ikuti jalan-jalan selain jalan yang lurus. Niscaya jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan yang lurus. Berarti disebut berpecah itu kalau kita berpecah dari jalan yang lurus. Kalau kita seorang saja yang mengikuti kebenaran, maka kita yang disebut dengan apa? Al-jamaah. Makanya Ibnu Mas'ud berkata, al-jama'atu al-haq wa in kunta wahdak.
Al-jamaah itu kebenaran walaupun kamu sendirian. Ya, saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa yakum. Allah berfirman, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Itulah yang Allah wasiatkan, yang Allah perintahkan agar kalian bertakwa. Kata Ibnu Mas'ud, "Man arada an yanzur ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuh, falyaqra qaulahu ta'ala." Siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih distempel, bacalah ayat-ayat tadi itu surat Al-An'am ayat 151, 152 dan 153. Ini ya, 3 ayat ini disebut dengan wasaya Rasul, wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya akhi, berusahalah untuk memahami 10 wasiat Rasulullah SAW ini yang Allah sampaikan dalam surat Al-An'am ayat 151, 152 dan 153. Naam. Baik, saya kira cukup sampai di sini ya. Mungkin antum sudah sedang siap-siap dengan kolaknya, dengan pudingnya, dengan bala-balanya. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita, semua ibadah kita di bulan Ramadan ini. Kita mohon kepada Allah, terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita terus dikuatkan berpuasa, sholat malam, baca Quran, dan ibadah yang lainnya selama bulan Ramadan sampai selesai. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesehatan. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.